Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani Harahap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Amelia. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan supervisi pendidikan. A. Pendekatan umum dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, terdapat beberapa pendekatan umum yang dapat digunakan. Berikut adalah pembahasan yang lebih panjang dan jelas mengenai pendekatan-pendekatan tersebut. 1. Pendekatan direktif atau directive approach. Pendekatan direktif adalah pendekatan supervisi di mana supervisor memainkan peran yang lebih dominan dan aktif dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan instruksi kepada guru. Dalam pendekatan ini, supervisor bertindak sebagai sumber utama informasi dan memiliki kontrol yang lebih besar atas proses supervisi. Supervisor memberikan umpan balik, saran, dan arahan yang spesifik kepada guru untuk meningkatkan kinerja dan praktik pengajaran mereka. Pendekatan ini cocok untuk guru-guru yang kurang berpengalaman atau membutuhkan bimbingan yang lebih intensif. 2. Pendekatan kolaboratif atau collaborative approach. Pendekatan kolaboratif adalah pendekatan supervisi di mana supervisor dan guru bekerja sama secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, supervisor dan guru berbagi tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Mereka berdiskusi, bertukar ide, dan mencari solusi bersama-sama. Pendekatan ini mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif guru, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap proses supervisi. Pendekatan ini cocok untuk guru-guru yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan reflektif yang baik. 3. Pendekatan tidak langsung atau non-directive approach. Pendekatan tidak langsung adalah pendekatan supervisi di mana supervisor berperan sebagai fasilitator dan mendorong guru untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah serta mencari solusi sendiri. Supervisor memberikan dukungan, mendengarkan dengan aktif, dan membantu guru untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemikirannya sendiri. Dalam pendekatan ini, supervisor tidak memberikan instruksi atau arahan langsung, tetapi lebih berfokus membantu guru untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Pendekatan ini cocok untuk guru-guru yang sudah mandiri dan memiliki kemampuan reflektif yang baik. 4. Pendekatan klinis atau clinical supervision approach. Pendekatan klinis adalah pendekatan supervisi yang berfokus pada pengembangan kemampuan mengajar guru
melalui siklus yang sistematis dan terstruktur. Dalam pendekatan ini, supervisor dan guru bekerja sama secara kolaboratif untuk merencanakan, mengobservasi, dan mengevaluasi praktik pengajaran. Supervisor melakukan observasi kelas secara langsung, mengumpulkan data, dan memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada guru. Tujuannya adalah untuk membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pengajaran mereka, serta mengembangkan strategi perbaikan yang sesuai. Pendekatan ini cocok untuk guru-guru yang ingin meningkatkan keterampilan mengajar mereka secara sistematis. Pemilihan pendekatan supervisi dapat tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pengalaman dan kemampuan guru, tujuan supervisi, serta konteks dan budaya organisasi sekolah. Supervisor harus memahami karakteristik masing-masing pendekatan dan mampu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi guru yang disupervisi. Penggunaan pendekatan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas supervisi dan mendorong pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. B. Pendekatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan dalam konteks Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks supervisi pendidikan Islam, pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis memiliki kekhasan tersendiri. Berikut adalah pembahasan yang lebih panjang dan jelas mengenai pendekatan-pendekatan tersebut. 1. Pendekatan bimbingan dan pembinaan atau ar-riqabah wa at-tawjih. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk saling menasehati dan membimbing dalam kebaikan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-As ayat 3, dan saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Pendekatan bimbingan dan pembinaan dalam supervisi pendidikan Islam menekankan pada upaya supervisor untuk membimbing, mengarahkan, dan membina guru-guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang Islami. Supervisor berperan sebagai pembimbing, pembina, dan teladan bagi guru-guru. 2. Pendekatan keteladanan atau uswah hasanah. Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagi umatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dalam konteks supervisi pendidikan Islam, supervisor diharapkan dapat menjadi teladan bagi guru-guru dalam hal akhlak, kepribadian, dan kompetensi profesional. Supervisor harus mampu menunjukkan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan tugas-tugas supervisi. 3. Pendekatan musyawarah atau asyurah. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dalam supervisi pendidikan Islam, pendekatan musyawarah menekankan pada upaya supervisor untuk melibatkan guru-guru dalam proses pengambilan keputusan, pemecah masalah, dan pengembangan program pembelajaran. 4. Pendekatan kasih sayang atau ar-rahmah. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dan mengasihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Balad ayat 17. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Dalam supervisi pendidikan Islam, pendekatan kasih sayang menuntut supervisor untuk bersikap lemah lembut, penuh perhatian, dan memahami kondisi guru-guru. Supervisor harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dan mendukung bagi guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.
5. Pendekatan perbaikan berkelanjutan atau at-tasin al-mustamir. Islam menekankan pada perbaikan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, dilakukannya dengan itqan atau profesional, sempurna, dan berkesinambungan. Dalam supervisi pendidikan Islam, pendekatan perbaikan berkelanjutan mendorong supervisor untuk membantu guru-guru dalam mengidentifikasi kelemahan. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.